saya Wardoyo dari SMP Negeri 3 Dongko akan menayangkan aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah. Dalam aksi nyata ini saya mengambil satu media pembelajaran yang berbasis pada siswa, yaitu pembelajaran dengan aplikasi Android untuk membantu pemahaman siswa mempelajari program perangkat lunak mengolah angka. Sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu flashback ke belakang bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kita pelajari pada modul 1 ini antara lain yang pertama yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi-tingginya, baik bagi manusia sebagai manusia pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kedua adalah merdeka, menjadi manusia yang hidupnya secara lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan diri sendiri. Dan pemikiran yang ketiga yaitu berpihak pada anak. Setiap apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan dengan suci hati dan ikhlas supaya bisa mendekati pada anak-anak, bukan untuk meminta suatu hak tetapi untuk berhamba pada anak. Dan yang keempat, bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar semaunya oleh orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun laku garis yang masih samar-samar itu untuk menebalkan laku menjadi manusia yang sempurna. Dan yang kelima, harus berbudi pekerti. Watak atau karakter adalah bersatunya antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak untuk kemauan sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Tahapan yang saya lalui dalam aksi nyata ini adalah yang pertama, latar belakang sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini tentang menerapkan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, seperti apa pemahaman saya sebelumnya. Kemudian yang kedua, deskripsi aksi nyata yang akan saya lakukan. Yang ketiga, hasil aksi nyata yang sudah saya lakukan di kelas dan di sekolah. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang didapat. Yang kelima, rencana perbaikan setelah hasil aksi nyata ini dilakukan. Kemudian yang keenam adalah dokumentasi proses dan hasil. Aksi nyata yaitu melakukan sebuah tindakan sebagai implementasi dari pemahaman yang bisa dapat mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum menerapkan filosofis Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya alami selama ini masih saya dominasi atau didominasi oleh guru. Kemudian cara mengajar yang saya lakukan itu hanya satu arah atau teacher oriented, dan pembelajaran terfokus pada capaian kognitif siswa. Saya kurang memperhatikan karakteristik dari karakter siswa. Pembelajaran hanya mengejar ketuntasan materi dan capaian nilai rapor. Kemudian upaya yang dilakukan dalam merubah paradigma yaitu dengan perbaikan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang saya terapkan yaitu menerapkan media pembelajaran berbasis Android untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Deskripsi aksi nyata nanti ada 3, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian perencanaan terdiri dari yang saya lakukan menyusun rencana pembelajaran,
kemudian membuat instrumen, mendiskusikan rencana kepada guru penumpun, kepada kepala sekolah dan kepada pakar kurikulum. Kemudian kalau stakeholder yang belum izin, baru rencana nanti pelaksanaan yang terdiri dari orientasi siswa kepada masalah, jadi masalah setiap siswa itu apa saja, kemudian mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisa dan mengevaluasi proses permasalahan. Kemudian tahap evaluasi, mengolah data hasil pengamatan, melakukan pembahasan hasil pengolahan data dengan berbagai sumber rujukan, kemudian mengambil kesimpulan, menyusun rencana tindak lanjut, dan yang terakhir membuat artikel dan video aksi nyata. Hasil aksi nyata yang sudah saya laksanakan yaitu yang pertama, alhamdulillah dari teacher centered menjadi student centered. Kemudian terciptanya Merdeka Belajar bagi siswa. Akan tetapi belum semua siswa antusias mengikuti pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Android ini. Kemampuan berpikir kritis siswa sudah mulai muncul. Testimoni yang baik dari pimpinan, rekan kerja dan siswa mengenai program yang sudah saya laksanakan. Dan pembelajaran yang didapat, pembelajaran yang baik harus terencana, jadi mulai dari rencana pelaksanaan pembelajarannya, kemudian pelaksanaan pembelajarannya, kemudian evaluasinya, kemudian setelah hasil evaluasi, hasil belajarnya seperti apa, kemudian dianalisis. Tetapi yang tidak kalah pentingnya bahwa pembelajaran itu memang harus memerdekakan. Kita harus memfasilitasi siswa itu sebaik-baiknya, dari mulai pelaksanaan pembelajaran itu kita libatkan siswa seluas-luasnya. Kemudian semua siswa harus terfasilitasi. Jadi memang di dalam satu kelas itu kan berbagai macam kompleksitas pemahaman siswa. Jadi walaupun siswa itu ada yang kurang kemampuannya, harus semuanya difasilitasi, dibimbing secara individu dan dibimbing sama temannya dengan cara tutor sebaya. Dan dukungan sangat dibutuhkan, artinya dukungan dari sarana prasarana, dukungan dari pimpinan, dukungan dari siswa juga. Dengan menerapkan ini harus dibutuhkan. Rencana perbaikan dari apa yang sudah kita laksanakan adalah melakukan pretest sebelum pembelajaran. Jadi untuk mengukur tingkat kemampuan siswa itu kita lakukan pretest supaya nanti bisa mengetahui sejauh mana capaian ketuntasan belajar siswa, kemudian sebatas mana siswa itu bisa memahami kompetensi dan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian rencana perbaikan yang kedua, melakukan bimbingan secara individu. Jadi anak-anak yang hampir tidak mampu dalam arti menggunakan aplikasi, kemudian ada yang beberapa yang tidak mempunyai Android, kemudian memang pemahaman atau tingkat kemampuan pembacanya agak kurang, kita melakukan bimbingan secara individu. Dokumentasi proses dan hasil yang sudah saya laksanakan mengenai aksi nyata penerapan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, antara lain ini koordinasi dengan kepala sekolah dan pakar kurikulum mengenai program saya yang
program mengenai sekolah adalah program pembiasaan yang harus ditingkatkan mengenai salam, senyum, sapa, dan sebagainya. Kemudian juga menjelaskan bahwa dalam pembelajaran nanti harus menggunakan smartphone Android. Jadi kita minta izin kepada sekolah supaya khusus untuk mata pelajaran TIK anak-anak diizinkan untuk menggunakan aplikasi atau menggunakan handphone. Kemudian untuk program pembiasaan yang sudah atau digunakan di sekolah berdasarkan budaya karakter sesuai kultur budaya sosial lokal, yaitu menerapkan salam setiap datang pagi, kita bersalaman dengan anak-anak, dan sholat berjamaah untuk sholat duha dan sholat subuh. Kegiatan madin kita lakukan setiap hari Sabtu, kegiatan madin. Kemudian kegiatan belajaran menggunakan aplikasi Android. Kita berdoa sebelum pelajaran dimulai. Kemudian komitmen bersama fasilitasi siswa bahwa harus saling membantu dalam satu kelompok untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Tidak boleh siswa satu dan yang lain adalah egois. Siswa belajar secara berkelompok. Jadi walaupun nanti siswa bisa menggunakan aplikasi itu sendiri-sendiri, tapi dalam pengerjaannya, dalam menyelesaikan tugas-tugasnya nanti dilaksanakan secara berkelompok. Kegiatan pembelajaran menggunakan aplikasi Android, selanjutnya siswa menggunakan aplikasi Android. Jadi siswa tidak diizinkan khusus untuk mata pelajaran mereka membawa handphone. Kita melakukan presentasi setelah selesai dalam pembelajaran kelompok, masing-masing kelompok melakukan presentasi secara bergantian, menunjukkan kemampuan anak tersebut dalam memahami materi yang dijelaskan atau digunakan dalam menggunakan aplikasi Android. Dan guru menuntun siswa dalam pembelajaran. Jadi, kalau nanti ada permasalahan atau ada pertanyaan dari siswa mengenai materi yang belum bisa dimengerti, guru wajib menuntun siswa dalam pembelajaran. Terima kasih. Demikian aksi nyata yang sudah saya lakukan di Pendidikan Dongko tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.